USTT itu membuat kurikulum Islamologi, kurikulum tentang kebencian terhadap Islam. Begitu banyak yang di dalamnya adalah calon-calon pendeta, yang di dalamnya adalah calon-calon kepala rumah tangga, yang itu disampaikan dan diteruskan kepada anak keturunannya, yang pendeta menyampaikan kepada jemaat-jemaatnya tendensi kebencian terhadap Islam. Itu fakta-fakta. Yang namanya Kristen itu tidak pernah mau mengakui karena mereka itu ditanamkan kebohongan. Jelas, Kristen itu menjalankan kebohongan keseluruhannya. Berbohong, berzina ketika dikatakan jangan ada ilah-ilah lain. Tetapi kalian bantah itu punya ilah lain. Siapa ilah kalian? Banyak. Theos lah, Birmat lah, alalah. Terus kemudian jangan kalian sebut nama Tuhan kalian dengan sembarangan. Kalian lakukan itu, kalian bantah lagi itu. Banyak kali nama Tuhan kalian dengan sembarangan. Kuduskan hari Sabat, hari Minggu. Apalagi jangan berzina, hormati orang tua, pret. Jangan bersaksi dusta, pret. Semua itu harus dilanggar. Di dalam 10 hukum Taurat itu semuanya harus kalian langgar. Karena kalau kalian jalankan 10 hukum Taurat itu, maka sia-sialah kematian Yesus. Karena yang menginginkan kematian Yesus adalah Kristen, bos. Bukan kalian yang menginginkan. Kalianlah yang menginginkan kematian Yesus. Kalianlah yang menginginkan Yesus itu mati. Kalian paksakan dia mati. Padahal jelas Tuhan tidak mungkin mati atas dasar kelongoran dan kedunguan kalian, doktrin kalian. Makanya kalian paksakan Yesus itu mati. Sedangkan jelas bahwa Yesus itu tidak mati. Tidak mati. Jadi kalian yang menginginkan Yesus mati, itulah kebotolan kalian. Mana mungkin Tuhan mati? Tidak mungkin. Tuhan dilahirkan. Makanya akal, apa fungsi akal itu? Untuk menilai baik dan buruk, untuk menilai salah atau benar. Itu fungsi akal. Apakah kalian gunakan akal? Masuk akalkah Tuhan itu mati? Masuk akalkah Tuhan itu dilahirkan? Sedangkan Tuhan itu maha suci. Masuk akal. Ketika dia lahir dari kandungan yang berdarah-darah, Bunda Maria, apakah itu menjadi suci? Tidak. Apakah dia mulia? Tidak. Tuhan itu mesti konsisten. Kalian sendiri tidak pernah mengenal Tuhan. Sampai saat ini Kristen tidak mengenal Tuhan. Bagaimana Tuhan itu? Enggak kenal. Bagaimana Tuhan itu pencipta langit dan bumi? Tuhan itu dimuliakan. Kalian lihat saja ciptaannya. Ketika angin menggelegar, angin kuat, angin kencang, petir menyambar, geduar katanya, mati listrik, hujan deras. Enggak takut kau dengan ciptaan itu? Enggak takut kau? Ketika petir geduar malam hari, suaranya gitu besar, itu baru petirnya saja, bos. Ini apa? Jadi karena kau tidak mengenal Tuhan itu, makanya kau sepele dengan Tuhan kau itu. Enggak kenal Tuhan, kau perolok-olok Tuhan kau. Enggak pernah takut kau dengan Tuhan. Enggak ada rasa takut kau dengan Tuhan karena kau tidak mengenal Tuhan. Terbukti, bos. Makanya sepele kau. Kau yang mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang mengatur kau. Kalau kau yang mengatur Tuhan, kalau Tuhan mengatur kau, kau ikuti perintah Tuhan. Jangan kau suka-suka hati. Satupun kalau kau dikatakan pengikut Yesus, satupun tidak ada yang kau ikuti dari Yesus. Apa yang kau ikuti dari Yesus? Buktikan. Nggak ada. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah kau dari hadapanku Pukima. Pergi kau sana. Aku nggak menolong kalian. Budak. Makanya itu sangat jelas. Keliling-keliling kalian nanti mencari-cari di mana Yesus. Keliling, bertanya kalian, ini pasti. Saat itu Yesus pun juga bertanya kepada kalian. Ketika kalian nanti saat menangis mencari Yesus. Tuhan Yesus, di mana kau Tuhan Yesus? Iya Tuhan Yesus, di mana kau? Itu ada nampak Yesus, rambutnya panjang. Iya, yuk kita datangin yuk. Yuk. Tuhan Yesus, kokak Tuhan Yesus itu. Apa kalian mencari siapa kalian? Kami mencari Tuhan Yesus. Yesus? Iya. Kayak mana Yesus? Gak ada sih namanya Yesus. Iya, kami mencari Yesus, tapi tampangnya sama kayak seperti kau. Kau pikir aku Yesus? Memang rambutku gondrong, tapi aku bukan Yesus. Iya, kami mencari Tuhan Yesus. Di manakah Tuhan Yesus ya? Gak ada di sini cari Yesus kalian. Ya tolonglah kami, bantulah kami. Kami ingin mencari Tuhan Yesus. Kami ingin butuh selamatan dari Dia.
Nggak ada Yesus di sini. Iya, kau kan ke Tuhan Yesus. Tidak. Jadi gimana caranya? Kau kenal nggak dengan Tuhan Yesus? Nggak kenal aku dengan Tuhan Yesus. Kayak mana rupanya bentuknya? Sama kayak bentuknya kayak kau nih, rambutnya gondrong, ya kan? Panjang, kayak gini juga. Namamu siapa? Namaku ini ya sebenarnya Yesus juga, tapi bukan aku. Oh, kau lah Tuhan Yesus itu kalau begitu Tuhan Yesus. Salah kau. Aku tukang parkir, woi. Aku tukang parkir, salah kau. Aduh, mama tukang parkir. Iya, aku tukang parkir. Kau mau cari Siapa ini sekarang? Hah? Kami mencari Tuhan Yesus. Siapa nama ayahnya? Nama bapak ayahnya Yusuf. Nama mamanya Maria. Maria sama Yusuf ya? Iya, Maria sama Yusuf. Kami mau cari. Siapa ya? Sebentar ya. Kayak mana Maria sama Yusuf? Oh, tukang kayu itu. Iya, Yusuf tukang kayu itu dia. Oh, baru tahu aku, rumahnya di seberang sana. Di mana? Tolonglah kasih alamatnya. Itu setahu aku tuh dulu dapat ayahnya Wak Lias. Di sini ada Wak Lias sama mamanya Wak Munah. Tapi kau pergi ke seberang sana, rumahnya tukang becek. Kau cari situ tukang becek, Golgota, Kabupaten Yerusalem. Oh, masih jauh ya di sini, masih jauh. Ya nggak pala lah, nyebranglah kau. Ya makasih ya bang ya, makasih ya. Kalian jangan makasih aja. Uang parkir mana, uang parkir? Masa kami bertanya aja dah ke suang parkir? Iya, kami hanya bertanya aja minta uang. Kencing saja pun sekarang bayar, biar tahu kau. Kencing aja bayar, minta uang kalian. Kami nggak ada duit, uang kami cuma 1.000. Iya, uang kami cuma 1.000 ini. Bayarlah kemari, enak aja kau. Iya, uang 1.000 ini pun untuk perpuluhan. Makanya sih bayar perpuluhan aja kau, jadi miskin kau kan. Nah, sini uang itu 1.000. 1.000 pun diminta. Pergi ke sana. Terima kasih ya. Sampailah mereka ke sana, jumpa tukang becek. Sampai di situ baru menjerit. Encus. Hei, cari siapa kalian? Encus ada. Encus ada. Siapa Encus nyari kalian sini? Iya, kami mau cari Encus. Mana ada Encus? Nyari siapa kau? Kaunya kayaknya Encus itu ya. Mau tanya, nama bapakmu Usop ya? Iya, benar. Nama mamamu Maria ya? Iya, benar. Nah, itulah Tuhan kami, kau cari Tuhan kami. Jangan, apanya kalian nih? Iya, kaulah Tuhan kami, itu Tuhan Yesus. Selamatkan kami Tuhan Yesus. Iya Tuhan Yesus, kami diberikan waktu untuk mencarimu, karena kaulah juru selamat kami Tuhan Yesus. Apanya kalian cari Yesus ini? Mana ada Yesus? Namaku Yesuah Amasiah, bukan Yesus Longor. Gak mungkin, kau Yesus. Namaku Yesuah Amasiah. Adoten nih, adoten. Bising kali nih ya. Nggak bisa. Halo Blender, sehat Blender? Sehat. Ada apa ya? Ini Blender yang dari rumah sakit jiwa itu ya? Oh, mau cari siapa? Pencari Blender yang kabur dari rumah sakit jiwa. Oh, ada apa ya? Kamu kemana aja kok lari dari rumah sakit jiwa Blender? Kok bising kali kau? Kenapa marah-marah Blender? Kau kok bising kali kau? Itu suara kau kalau diskusi bising kali, macam di dalam sampan apa kau? Di dalam mesin apa? Mesin cuci tabung. Obatnya Kau kalau diskusi jangan di dalam mesin tabung cuci. Kau macam di dalam mesin tabung cuci kau. Bising. Ini di kantor ini Blender, di kantor. Bising. Bising apanya Blender? Bising suaranya. Tidak ada bising Blender. Kami yang dengar di sini Longor. Kok longor kok ngomong longor? Loh. Oke, yang namanya Longor itu tidak ada akal dan tidak punya otak. Udah. Ya itu. Oke, baik. Yang namanya Longor itu setiap apa yang ditanya sesuai dengan jawabannya, sesuai dengan pertanyaan. Sabar. Baru kusuruh matikan TV ya. Bentar, diam. Bang Blender, hati-hati Bang Blender, kena gigi, uang kembali Bang Blender. Udah. Biar kamu jangan kejang-kejang lagi. Oke, yang namanya Longor itu ketika kita bertanya sesuai jawabannya dengan pertanyaannya. Terus? Nah,
Nah, di sini kita buktikan kelongoranmu. Oke, baik. Yang namanya, oke, kita buktikan. Yesus mengatakan hukum terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apakah arti Esa itu? Apakah arti Esa? Esa itu adalah satu-satunya dan tunggal, benar? benar sekali. Pertanyaannya, siapakah Tuhanmu yang satu-satunya dan tunggal itu? Allah, bahasa Arabnya Allah. Macet kan, nggak nyambung. Baru betul kan? Baru dibilang kelongorannya, terbukti kan? Terbukti. Terbukti. Kan betul kan? Jadi dia menampilkan kelongorannya. Baru saja kita sampaikan dan ternyata dia membuktikan dengan apa yang aku sampaikan. Jelas ya? Jelas teman-teman? Itulah kamu blender, kamu bantah. Jadi apa yang ku sampaikan ini semua terbukti fakta. Ya. Tadi kan baru kita buktikan kalau kau longor itu nggak nyambung. Ketika aku tanya siapakah Tuhanmu yang satu-satu itu? Longor kok ngomong longor? Ya udah kau buktikan, kau yang longor. Siapakah Tuhanmu yang satu-satunya itu? Kami itu satu, Esa, blender. Oke, baik. Berarti Tuhanmu Allah yang satu-satunya. Iya, tapi bukan Yesus kan? Di dalam Allah itu ada yang dikatakan Yesus, Roh. Macet. Baik. Berarti di dalam diri Yesus. Baik. Berarti di dalam diri Yesus ada Allah, ada Bapa, ada Roh Kudus. Benar. Selamat pagi Bang Bentar. Mulai ini satu-satu. baru pintar. Satu-satu. Blender Bang, saya sapa dulu kan, jadi biar diterima sapaannya Bang. Ya, selamat malam. Udah marah dia. Silakan. Dia udah mabuk itu, makanya aku bilang. Bilangnya malam. Kalian tinggal di mana nih? Kalian tinggal di Indonesia nggak? Makanya aku bilang pagi, dibilangnya malam. Kita buktikan dulu. Apakah kalian tinggal di Indonesia atau bukan? Benar, oke. Sama-sama aku juga tinggal di Indonesia. Sekarang di Indonesia ini tunggu dulu, aku di Medan. Tunggu dulu di Medan. Sabar. Ini di Medan. Sekarang ini tunggu dulu. Di Medan di mana? Sabar dulu. Iya, sabar dulu. Sekarang di sini pukul pukul 19.00. Pukul 20 yaitu pukul 8 malam. Pukul 20.00. Udah? Pukul 8 malam. Tunggu dulu. Saat ini sekarang pukul 20.00 yaitu pukul 8 malam. Nah, pertanyaannya buat teman-teman, tunggu dulu. Buat kawan-kawan di bawah. Aduh, apakah di sana tempat kalian juga malam? Coba jawab yang di bawah. Malam kah? Sama nggak? Biar sama, kita turutkan. Yang di bawah netizen, apakah di tempat kalian juga malam? Sama seperti aku? Jam 8 malam? Yang jawab malam kan? Nah, malam coba. Kayak netizen di bawah. Malam nggak? Jadi biar tahu siapa yang gila. Iya. Coba netizen di bawah, malam nggak? Berarti pengikut blender banyak ini yang malam semua kan? Malam. Nah, berarti kalian yang gila. Orang malam kalian bilang pagi. Ya kan? Orang malam kalian bilang pagi. Saya juga di Medan. Kamu di mana di Medan? Kamu malam. Di situ. Malam. Makanya kau yang longor. Terbukti kalau kelongoran kau di sini malam semua. Kenapa kau pagi? Kau longor berarti. Apa lagi? Ngopi ini ya. Ngopi. Kan macet kok kan? Oke. Enak. Udah. Sekarang begini. Tadi ketika kau mengatakan di dalam diri, sabarlah diskusi bos. Gak usah panik. Sabar ini. Mana ada aku ngomong. Oke. Nah, kita buktikan. Ya. Jadi kau tadi mengatakan di dalam diri Yesus itu adalah Bapa, Allah Anak, Allah Majang. Benar? Roh Kudus. Roh Kudus. Oh, Roh Kudus, bukan Allah Majang, bukan. Oke. Roh Kudus. Oke, baik. Jadi sewaktu Yesus di dalam kandungan Bunda Maria, apakah Bapa dan Allah juga di dalam kandungan? Ya, benar. Berarti benar. Benar pernyataan aku. Benar. Kenapa? Di dalam kandungan baik. Bunda Maria. Kalau begitu, apa yang selama ini kunarasikan kalau Bunda Maria itu selama mengandung Yesus, dia menggaji Wak Munah untuk mencuci pakaian dan menggosok pakaiannya demi untuk tidak keguguran kandungannya. Wah, benar. Karena dia mengandung Tuhan. Ya kan?
Karena Bunda Maria mengandung Tuhan, demi untuk menjaga kandungannya, Bunda Maria menggaji Wak Munah untuk mencuci dan menggosok pakaian Bunda Maria, agar dia tidak kecapean, agar jangan sampai keguguran. Itu dia, dengan gaji 500.000 tiap bulan untuk menggaji Wak Munah, untuk menggaji baju pakaiannya. Benar kan? Benar. Sekarang bebas. Ya, karena Bunda Maria mengandung Tuhan. Seandainya Bunda Maria keguguran, apakah kalian punya Tuhan? Macet, Glenn, macet. Seandainya Bunda Maria keguguran, apakah kalian memiliki Tuhan? Apa? Gimana tadi? Seandainya Bunda Maria keguguran, apakah kalian memiliki Tuhan? Oh, tidak mungkin keguguran Bunda Maria, bukan kayak lu, istri lu. Baik. Bunda Maria itu apakah manusia atau bukan? Iya, manusia, tapi Ya, dia orang suci, dilindungi. manusia, baik. Iya. Apakah ketika kau mengatakan orang suci, apakah bisa menjamin dia tidak keguguran? Iya, karena dia ada penjaganya, malaikat surga menjaga dia. Siapa yang menjaganya? Di mana tertulis dia dijaga oleh malaikat surga? Yang menjaganya. Di mana tertulis kalau dia dijaga oleh malaikat surga? Malaikat surga yang menjaga dia. Pertanyaannya, di mana tertulis kalau dia dijaga oleh malaikat surga? 1 ayat 35, buka. Baik. Ya. Lukas di situ dikatakan pada hari ini telah lahir Tuhan juru selamat. Benar? Lukas 1 ayat 35. Katakan malaikat menjaga dia, itu ayatnya. Lukas 1:35, setelah Yesus keluar dari kandungan Bunda Maria, itu malaikat yang menjaga. Itu malaikat. Dia Lukas 1 nomor 35, itu malaikat menjaga Yesus setelah lahir. Ini sekarang sebelum lahir. Menjaga Bunda Maria. Menjaga Bunda Maria dan bersama Yesus. Coba tampilkan ayatnya. Lukas 1:35 itu apakah Yesus sudah lahir? Belum. Hah? Belum. Yang betul lah kau. Makanya tampilkan ayatnya dulu. Sedangkan di Lukas 1:27 malaikat mengatakan, pada hari ini telah lahir Tuhan juru selamat di kota Daud. Lukas 1:27. Nah, sedangkan kau sebutkan Lukas 35, mana lebih duluan? Makanya ketika itu aku baca, setiap hari aku menelpon Wak Daud, ada nggak Tuhan lahir hari Wak Daud? Setiap hari aku menelpon Wak Daud untuk memastikan bahwasanya Tuhanmu lahir atau tidak. Setiap hari Tuhanmu lahir, setiap hari. Pada hari ini, itu buka Lukas 2 ayat 11. Pada hari ini telah lahir Tuhan juru selamat, benar nggak? Ya, kan itu. Ya udah, Nah, ketika kau baca hari ini, tertulis hari ini nggak? Karena telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan di kota Daud. Besok, ketika besok kau baca itu, apakah besok ketika besok kau baca itu, masihkah tertulis itu pada hari ini? Tidak. Berubah. Karena tidak ada dikatakan hari ini. Gimana? Pada hari ini telah lahir. Kau buka Lukas itu. Astaga, blender. Gimana lah pemahaman ini? Susah mengajari orang bubal ini. Buka. Susah, memang susah ngajar orang bubal ini, susah. Kau buka. Entah terbuat dari apa lah hatimu, blender. Blender Kau usah curhat. Kau usah curhat. Kan? Terus ibunya mengatakan hari ini telah lahir blender. Apakah tahun depan lagi berarti blender lahir lagi? Ya. Makanya dibilang dia tuh nggak paham. Memang karena namanya blender. Temon, abang nggak bisa on cam sini. Kau buka data Lukas 2 nomor 11. Analogi hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus hari ini. Nggak usah bising kali, Glenn. Nggak usah bising kali. Biar dibuka data, biar tahu, Glenn. Blender bacakan. Marah-marah dia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau nggak baik. Hari ini dengar dulu. Hari ini ketika kau baca besok, apakah itu masih tertulis hari ini? Menurutmu? Blender. Gimana blender? Menurutmu? Blender.
Ketika 2 hari ke depan kau baca itu, apakah tertulis itu masih hari ini? Contoh Blender Halo, lahir Blender. hari ini. Halo, Ibu Blender. mengatakan telah Halo, lahir Blender. Blender gitu kan hari ini. Apakah Blender tahun depan itu lahir ditulis lagi? di Bible itu adalah tulisan kalimat sejarah. Kalau Contohnya mau kan berapa Blender tahun lagi, lahir berapa hari tahun ini. lagi, itu kalimat sejarah Blender, itu kalimat sejarah Baik, yang kau baca hari baik, ini. Enggak, baik. tapi Oke, Bang, dia memang kita bandingkan slow kau, slow, Itu jangan kalimat ya. kalimat sejarah ini Blender. tahun depan Blender lahir Kalimat lagi. sejarah. Kejam-kejam Mau- Blender ya, mau 5 jangan tahun lagi, kejam-kejam. 10 tahun lagi kau baca itu tetap kalimat sejarah Blender. Itu kalimat sejarah. Oke, Kalimat kita sejarah buktikan yang ya. ditulis Blender mau 5 tahun. Oke, kita buktikan. Oh, slow. Kita buktikan ya. Antara perbandingan Biblemu dengan Iya. Oke, kita buktikan. Ya. Antara perbandingan antara Biblemu dengan Al-Quran. Di Al-Quran ada dijelaskan. Di surah Yunus 92. Fal yauma nunajjika, diam dulu lah kau bangki. Jangan sama-sama Langsung kenapa aja sama artinya Alkitab Blender, kamu. langsung artinya. Diam dulu lah kalian. Aduh, Artinya. Muhammad Mit orang nih, Mit. Nya marah-marah Langsung artinya, dia. langsung Oh, artinya. memang. Jangan bahasa Arab, langsung artinya. Nge-lag bang, apa gue nge-lag? Dipapap dulu. Baca artinya, gue usah bahasa Arab. Blender, jangan samakan Alkitab sama Al-Quran Blender. Ngopi dulu Ber, ngopi dulu. Oke, di dalam Al-Quran kami dijelaskan tentang jasad Firaun. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, hai Firaun, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Oke? Nah, ketika di Al-Quran kami dengan tegas menyatakan, maka pada hari ini sampai saat ini jasad Firaun masih ada di Mesir untuk menjadi bumi. Jelas? Jadi kau baca itu ya, ketika kau baca Al-Quran kami, maka hari ini, besok pun jasad Firaun itu masih ada. 2 hari sebelum kiamat pun kau baca, maka hari ini, maka jasad Firaun itu masih ada. Itu baru terbukti nyata. Jelas? Ada barangnya, ada barang buktinya, ada. Ketika kau baca Quran, ada barang buktinya. Tetapi di Bible kau, ketika aku baca besok dan seterusnya setiap hari, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus. Apa bedanya tadi ku katakan kalimat sejarah juga nggak itu? Apa bedanya tentang Firaun? Tahun yang lalu. Apa bedanya tentang Firaun tadi, kalimat sejarah itu tidak? Kalau tadi itu jelas, maka hari ini. Kalau ini bagaimana? Pada hari ini telah lahir Juru Selamat. Setiap hari aku menelpon, Wak Daud, apakah Yesus lahir ini hari? Adakah Tuhan lahir ini hari? Gak ada. Ya, jelas ya, sangat jelas. Mereka Bibelnya itu sangat jelas, rusak semuanya dibuat. Maka hari ini habis paketku nelpon untuk karena memastikan Tuhan lahir. Ternyata kalau kau baca itu berarti Tuhannya Kristen setiap lahir. Sejarah yang menyatakan bahwasannya dia lahir pada saat itu. Mengerti kau? Sejarah apa? Sejarah apa ini sekarang? Paham kau? Itu tulisan sejarah. Longor. Lagi pun 50 Coba tahun lagi, atau kau bandingkan gini. Sejarah. Ketika kau bandingkan dengan Al-Quran kami, ya, kau bandingkan ini, maka hari ini kau baca, hari ini masih ada jasad Firaun. Besok kau baca juga, maka hari ini jasad Firaun masih ada. Besok lagi kau baca, jasad Firaun masih ada. Ketika aku baca Bibelmu, maka hari ini itu yang sudah mati beda. konteksnya adalah konteksnya hari. Konteksnya yang kita baca hari di sini. Paham ya? Hari. Blender. Kita di sini membahas hari. Itu yang sudah mati. Yang kita bahas hari. Oke, baik. Berarti Tuhanmu setiap hari lahir. Bicarakan itu yang udah mati, yang udah kau bicarakan. Berarti setiap hari Tuhanmu lahir. Itu kalimat sejarah, tulisan sejarah. Iya. Oke, baik. Iya, karena gini, yang kita bahas di sini kata hari itu, hari yang kita bahas. Iya, itu tulisan sejarah menyatakan hari itu dia. Oke. Kalau sejarah, kau membacanya hari itu juga enggak?
Iya, itu tulisan sejarah. Mau 5 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, 1000 tahun. Iya, yang kita bahas ada kata hari. Harinya nih yang kita bahas ketika kau baca hari ini. Hari ini. Menyatakan hari itu dia lahir supaya ada ketetapan. Di mana hari itu? Di mana dinyatakan hari itu? Itulah dia menyatakan ketetapan. Oke, baik. Sekarang coba kau sebutkan hari apa dia lahir. Kalau menurut harinya itu, kalau menurut waktu itu musim dingin, makanya ada kapas di pohon-pohon. Kau sebutkan hari apa dan tahun berapa dia lahir. Kalau itu nggak bisa persis dinyatakan, tapi macet kau, macet. Itu menyatakan dia pernah lahir. Itu menyatakan. Iya, aku tanya hari apa dan bulan apa, tahun apa dia lahir. Ya itu di musim dingin. Aduh, hari. Aku tanya hari. Apakah hari dengan musim sama? Itu di musim dingin. Ya udah, hari apa dia lahir? Di musim dingin. Musim, apakah musim dengan hari itu sama? Itu satu rumpun, satu kelompok, satu rumpunnya mati macet. Ya, itu satu masa. Satu masa. Oke, di sini dikatakan hari. Oke, baik. Ketika Bible mau mengatakan hari, aku hanya bertanya hari apa dia lahir? Di musim dingin. Bulan berapa? Bulan 12. Hah? Musim dingin. Di mana tertulis bulan 12? Karena musim dingin di bulan 12, di bulan Desember, di musim. Di mana datamu mengatakan bulan 12 musim dingin? Memang musim dingin, makanya ada di pohon. Apakah di Israel itu ada musim dingin? Memang musim dingin. Apakah di Israel ada musim dingin? Memang musim dingin pada saat itu. Di mana tertulis kau mengatakan bulan 12 musim dingin? Mana tertulis? Di pohon Natal ada kapas itu. Di pohon Natal. Di mana ada tertulis pohon Natal dalam Biblemu? Tunjukkan satu saja pohon Natal di dalam Biblemu. Kami berbuat setiap bulannya, setiap tahun bulan Desember kami selalu berbuat. Dari mana kau dapatkan pohon Natal itu? Dari sejarah. Di mana tertulis? Itu dari sejarah. Ya, di mana tertulis? Dari sejarah. Sejarah mana? Sejarah keyakinan kami. Ya, sejarah keyakinan kalian di mana tertulisnya? Dari sejarah tertulis. Dari sejarah. Iya, tertulis di dalam kitabmu di mana? Aku buka di sini kitab apa? Dari keyakinan kami. Hah? Iya, di mana tertulis di kitab mana? Apakah di Yohanes, di Matius, di Lukas 3 pintu, di mana? Ada itu. Di mana tertulis? Dingin. Ada di musim dingin. Iya, di mana tertulis musim dinginnya? Di mana tertulis? Ada. Di mana? Ada di mana? pokoknya. Ada pakainya. Di mana? Ada di mana? Ya, ada di kitab lah, di kitab Injil. Iya, di mana? Biar aku buka di sini Injil mana? Nanti aku kasih tahu. Nanti. Aduh, nanti aku kasih tahu, macet kau. Kok macet? Ya, makanya tadi kan dikatakan maka Pak hari. Berani kali kau bilang aku macet. Berani kali kau. Ya udah, kau sebutkan hari apa? Hah? Bulan Desember musim dingin. Di mana tertulis bulan Desember? Itu musim dingin, bulan Desember. Di mana? Dari mana kau tahu bulan Desember? Sejarah. Dari sejarah mana? Dari sejarah kekristenan. Di mana tertulis? Dari sejarah musim dingin. Pada saat itu musim dingin dia. Macet, muter-muter aja kau sudah. Macet kau sudah. Sejarah musim dingin. Pertanyaanmu pun muter-muter. Pertanyaanmu pun muter-muter. Pertanyaanmu muter-muter. Sekali lagi, aku di sini bertanya, ya. Hari ini telah lahir Tuhan bagimu juru selamat. Hari ini. Itu tulisan. Hari apakah? Hari apakah itu? Oke, hari apakah itu? Itu pada musim dingin. Apakah musim itu disebut hari? Itu pada saat itu musim dingin. Apakah musim itu disebut hari? Satu masa. Satu masa. Hari apa bang? Tanya aja dulu sekarang hari apa, takutnya sekarang minggu. Oke, baik. Kau tahu ini hari-hari apa? Kau sendiri nggak tahu rupanya hari apa ini? Aku bertanya sama kau, ini hari-hari apa? Kenapa kau bertanya? Apa karena kau nggak tahu? Supaya aku mau memastikan pertanyaan aku ini paham atau tidak kau? Aku hanya memastikan pertanyaan aku ini paham atau tidak kau? Paham. Oke, baik. Hari apakah ini? Kenapa kau bertanya? Apa karena kau nggak tahu? Baru kasih tahu. Nggak tahu aku, kasih tahu. Bodoh kali kau, nggak tahu kau. Ngapain kau? Ya udah, kasih tahu lah aku hari apa ini. Malas, biar aja, biar tetap bodoh kau. Oke, apakah? Oke, baik. Apakah ada hari panas?
Bukan hari panas, musim. Oh, musim ya, hari panas. Musim dingin. Oh, musim. Dingin. Oke, apakah hari dingin? Apakah ada hari dingin? Musim dingin, bukan hari dingin. Musim dingin, bukan hari ya. Oke, baik. Kutanya sekali lagi, pada hari apa Yesus lahir? Musim dingin. Bah, macam lagi ke musim. Tadi kau bilang musim bukan hari bukan musim. Musim. Ya udah, makanya aku tanya. Ya makanya hari apakah? Hari apakah Yesus lahir? Pada musim dingin. Musim. Oke, aku tanya balik lagi. Musim hari, macet kau dah. Aduh. Siapa yang bilang hari? Siapa yang bilang hari? Oke. Di situ tertulis, di situ tadi tertulis, Temon, buka kan Mon. Biar dibaca. Buka kan Mon. Lukas, buka kan Mon. Biar dibaca yang nomor nih. Lukas 21 nomor 1. Lukas 2 nomor 11, buka kan, tunjukkan sama dia. Lukas 2 Nomor 11. Aku memastikan jangan-jangan buta huruf kok nih longor. Hari aja pun nggak tahu kau. Bodoh kali kau. Kebanyakan makan babi kau jadi bodoh kau. Oh, hari ini telah lahir yang ini. Nah, tunjukkan, on cam kan. Longer kali, bah. Hari aja pun nggak tahu, bodoh kali kau. Kebanyakan makan babi kau, longor kali kau. Sendiri aku sendiri. Makanya akal tuh dipakai, jangan taruh di pantat akal tuh. Gue sambil makan bang, lapar. Buka, bacakan, tunjukkan. Nggak nampak Ini, dia. Dia nggak nampak tuh. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini. Kau baca itu longor. Hari ini. Kau baca itu. Kalimat sejarah itu. Oke, baik. Sekarang di situ hari ini. Hari apakah dia lahir? Musim dingin. Goblok. Pada musim dingin. Tolol. Kau yang tolol. Ini hari apa ini sekarang? Hari apa ini? Adek gue. Kenapa nggak Adek tahu? gue Karena yang kau umur bodoh 6 kan? SD ini ketawa gara-gara. Kenapa kau tanya? Karena kau nggak tahu. Oke, Dek si Hotang. Si Tohan, Kau jangan kau bingung. Jangan Oh kau ya, balik-balikan. si Hotang. Oke. Rusak itu. Oh ya. Dek si Hotang. Dek si Hotang. Oh, Dek si Hotang. Bukan Jadi- si Hotang, merusak aja kerja kau. Jadi apa kau ini? Kau baca lah bagus. Saat ini. Oh, Dek si Tohang. Apa? Oke. Oh, adik si Tohang tahu hari ini hari apa? Hebat kali kau panggil aku adik. Aduh, macet kau lagi. Kau kan longor, makanya panggil adik. Oke. Toto, dale. Dek si Tohang, kau adalah Dek si Tohang Bujang Inam. Aku bertanya, hari apa ini? Kenapa kau nanya? Karena kau nggak tahu ya? Teman, lihat yang minta naik itu teman. Kenapa kau Lihat tanya? yang- Karena kau nggak tahu hari apa ini? Dek si Tohang Bujang Inam. Aku bertanya, ini hari apa? Kenapa kau tanya? Apa karena kau nggak tahu? Karena kau longor, makanya aku bertanya sama kau, ingin membuat kau pintar, bodoh. Kenapa kau tanya? Karena kau nggak tahu. Biar kau harus tahu. Ya, Dek si Tohang Dale Bujang Inam, Eyang, aku tanya samamu, ini hari apa? Kenapa kau nanya? Apa karena kau nggak tahu? Oke, berarti benar ya kau itu Dale dan Bujang Inam. Jelas ya? Berarti kau Dale dan Bujang Inam, Rojan, Heyang. Kenapa kau tanya? Apa karena kau nggak tahu? Aku tanya sekali lagi, Dale, Heyang, Bujang Inam, aku tanya, ini hari apa? Kenapa kau tanya? Apa karena kau nggak tahu? Kenapa kau tanya? Apa karena? Berarti benar ya, Kristen ini bodoh karena Kristus. Kami bodoh karena Kristus. Di 2 Korintus 11 nomor 17, apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Berarti jelas yang mereka sampaikan dan mereka telah membuktikan isi kitab mereka. Sangat jelas. Terbukti. Apa terbukti? Yang dia sampaikan, si Tohang ini, dia menyampaikan bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan kebodohan yang dibawanya bermodalkan keyakinan yang fana. Jadi mereka ini memang ketololan, kebanyakan makan babi. Udah. Jadi kalau dibandingkan tadi di Al-Quran jelas
tidak ada salah Al-Quran itu ketika Fir'aun diselamatkan oleh Allah. Kemudian Al-Quran mengatakan bahwasanya Fir'aun diangkat oleh Allah, diselamatkan jasadnya. Maka hari ini kami selamatkan kau jasadmu agar orang bisa tahu. Jelas? Nah, sekarang nah, kemudian di John 1 nomor 14, Firman telah menjadi manusia. Jawab dulu, bising kali kau ini, jangan kau banyak congor. Aku mau bertanya, Dek Sitohang, oh Dek Siotang, aku mau bertanya kepada anda, Dek Siotang, Firman telah menjadi manusia, John 1:14, benar nggak? Ngapain kau nyatakan jam-jamnya itu? Kalau lahir, jangan kau nyatakan jamnya. Oke, kita merujuk kepada John 1 nomor 1. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. John 1 nomor 14. Firman telah menjadi manusia, benar nggak? Itu nubuatan. Nubuatan ya. Firman telah menjadi manusia. Pertanyaannya, di balik sempak Yesus ada apa? Tidak tertulis yang seperti yang kau nyatakan itu. Tidak tertulis Seperti yang kau nyatakan itu. Oke, yang kau saksikan patung-patungnya dia buka baju dan ditutupi kain putih. Ada apa di balik kain putih itu? Tidak seperti yang kau lihat, tidak seperti yang kau ucapkan. Aku melihat di dinding kemarin, aku bertamu di rumah umat Kristen. Aku melihat di dindingnya ada patung Yesus digantung dan disalib. Kemudian dia tidak memakai baju dan tidak memakai celana, tetapi ada sebuah kain dengan sedikit ditutupin oleh kain putih. Ada apakah di balik kain putih itu? Itu tidak benar seperti yang kau lihat. Nah, itu tidak benar seperti yang kau lihat. Aduh, macam mana kau nih? Hei, ada apa? Berarti yang ada di dinding-dinding itu, foto-foto Yesus itu palsu dan hoax. Tergantung pikiranmu. Aku melihat itu yang terjadi, yang ada berarti itu hoax. Tidak seperti yang kau lihat. Tidak seperti yang kau lihat, berarti kau ini tukang mengeten. Ada apa di balik sempak itu? Tidak seperti yang kau pikirkan. Tidak seperti yang kau pikirkan. Mau nangis ini udah. Oke, baik. Kita bertanya lagi. Yesus itu telah lahir hari ini. Pertanyaannya, apa nama zodiak Yesus? Tidak tertulis dan tidak ternyatakan. Tidak tertulis dan tidak ternyatakan. Aduh, kasihan kali. Oke, baik. Oke, baik. Di Kisah Para Rasul 2 nomor 31, Daud menyatakan tentang kebangkitan Mesias, bahwasanya Yesus tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, bahkan dagingnya pun tidak mengalami kebinasaan. Di sini menyatakan tentang daging Yesus. Pertanyaannya, di manakah sisa kulup Yesus waktu dia disunat? Itu nubuatan. Aduh, di manakah sisa kulup Yesus waktu disunat? Itu tidak tertulis. Oke, baik. Di situ dengan jelas bahwasanya dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Apakah sisa kulup Yesus itu bukan merupakan bagian daripada daging Yesus? Itu tidak ada tertulis. Apakah itu tadi di Kisah Para Rasul 2 nomor 31 tertulis? Pertanyaanmu tidak tertulis. Yang kau tanya pertanyaannya. Oke, baik. Apakah sisa kulupnya itu bukan merupakan bagian daripada daging Yesus? Pertanyaanmu itu tidak tertulis di Bible. Oke, karena di situ dinyatakan bahwasanya dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Karena memang itu menjadi satu kesatuan di dalam firman yang menjadi manusia. Oke, dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Benar. Baik, apakah sisa kulup Yesus bukan merupakan bagian daripada daging Yesus? Pertanyaanmu tidak tertulis di dalam Bible. Waduh, nangis kau udah. Nangis kau mencret udah. Oke. Pertanyaannya, oke, baik lagi, kita tanya lagi. Di sini dikatakan di Hosea 3 nomor 1, Tuhanmu berfirman, cintailah perempuan besundal dan berzina. Pergilah dan cintailah perempuan pesundal dan suka berzina. Kemudian di Matius 21 nomor 31, Yesus berfirman,
orang-orang perempuan-perempuan pesundallah yang masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaannya, apakah mamamu dan istrimu sudah jadi pesundal? Itu adalah kalimat pengampunan untuk manusia yang berdosa. Aduh, ada di kalimat. Oke, Hosea 3 nomor 1. Tuhan berfirman, pergilah cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Itu perintah dari Tuhanmu untuk mencintai dan menikahi perempuan pesundal. Apakah perempuan pesundal itu? Perempuan pesundal itu adalah lonte ataupun pelacur. Oke. Kemudian di Matius apalagi? Itu adalah pengampunan. Itu adalah firman pengampunan. Firman pengampunan. Aduh. Itu pergilah. Itu perintah. Tuhan berfirman. Tuhan berfirman. Itu firman pengampunan. Firman pengampunan, pergilah cintailah perempuan pesundal. Itu firman pengampunan. Pengampunan sama siapa? Untuk manusia yang berdosa. Siapakah yang berdosa itu? Siapapun dia. Pesundal apakah berdosa? Siapapun dia. Siapapun dia, siapakah itu? Siapapun manusianya. Manusianya seperti siapa? Yang percaya kepada Yesus. Baik, kalau begitu yang Kristen. Siapapun dia manusia. Oke, baik, manusianya itu apakah Kristen? Apapun agamanya. Agama, tidak bisa. Apakah Kristen atau tidak? Yang penting dia percaya sama Yesus, dia akan diselamatkan. Oke, siapa yang percaya dengan Yesus Tuhan Juru Selamat kemudian tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, konsekuensinya kemana? Dia akan mengalami kematian yang kekal. Kematian yang kekal, yaitu masuk neraka. Sesuai dengan firman Tuhan. Oke, apakah ketika tidak mengikuti perintah Yesus, apakah masuk neraka? Sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kau mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, apakah kau masuk neraka? Aku akan berdosa di dalam hukum firman. Apa ini? Udah gila ini udah gila ini udah. Aku akan berdosa. Apalah ini memang Tenang, jangan panik. Lanjut. Blender, yang kejang-kejang blender. Sudah hancur dah rumahnya. Hancur rumahnya dibuatnya. Oke, si Otang, aku mau tanya sama kau. Si Tuhan, apakah binatang itu makan? Menurutmu? Apakah binatang itu makan? Menurutmu? Oke. Apakah kau sunat? Sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesusku. Apakah kau sunat? Sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesusku. Apa Tuhan Yesus mengerjakannya? Sesuai dengan firman yang tertulis. Firman yang di mana tertulis? Silakan baca Alkitab. Di mana aku baca? Makanya baca. Oke, baik. Binatang tidak sunat. Binatang makan. Manusia kau makan, Siotang. Binatang punya kaki, kau punya kaki, Siotang. Dah, binatang kencing, kau juga kencing, Siotang. Binatang tidur, kau juga tidur. Binatang main sama pasangannya, kau juga sama. Binatang tidak sunat, kau tidak sunat. Binatang punya otak, kau juga punya otak. Binatang tidak punya akal, kau juga tidak punya akal. Berarti kau sama seperti binatang. Jelas ya? Ketika si Tohang ini tadi narasi-narasi yang dia sampaikan, dia tidak memiliki akal dan dia tidak sunat. Apa bedanya dia dengan binatang, yaitu babi ataupun monyet? Apa bedanya? Apa bedanya antara kau dengan monyet? Sunat saya sudah dilakukan oleh Tuhan Yesusku. Apa bedanya kau dengan babi? Berarti babi itu sunat? Apakah babi itu sunat? Sunat saya sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tidak sunat. Apakah babi itu punya akal? Tidak punya akal. Berarti kau sama seperti babi. Jelas ya? Sunat saya sudah dilakukan oleh Tuhan Yesusku. Sunat saya sudah dilakukan oleh Tuhan Yesusku. Baik. Kalau sunat Yesus itu dipotong kulupnya, di mana kulupnya itu? Sesuai dengan nubuatan di Perjanjian Lama. Oke. Siapa manusia, siapa yang berani menyunatkan Tuhan? Tunjukkan. Itu sudah nubuatan. Siapa yang menyunatkan Yesus? Itu sudah nubuatan.
Nubuatan dari siapa? Perjanjian lama. Itu sesuai dengan firman. Itu harus digenapi. Siapa yang menyunatkan Yesus? Longor. Itu tertulis dalam firman. Firman mana? Silakan baca di perjanjian lama. Macet kau. Silakan Perjanjian baca di perjanjian sepak. lama. Silakan Ini baca loh. di perjanjian lama. Kau nangis sudah, Longor, nangis kau. Silakan baca di perjanjian lama. Disapa dulu. Disapa dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Assalamualaikum. Bang Suma, Mantri Golgota. Perkenalkan diri yang lengkap, Dinda. Oh, berarti Bang Juma ini yang menyunatkan Yesus. Aduh. Iya betul. Blender, tenang. Yang ingatkan Yesus mohel. Dah, tenang. Lanjutkan, ada Gurunda, tenang. Blender, tenang. Jangan kejang-kejang. Siapa Moher? Masalahnya yang diajak diskusi yang kayak gini. Iya, nggak ada yang beres. Naikkan sedikit yang guru-guru kita dari gereja, naikkan coba. Siap, Kanda siap. Ya, ada Bintagor si Tohang, si Hotang. Silakan Bang, Biasanya si kalau Hotang. si Hotang itu pintar. Nah, itu dia. Si Tohang, si Hotang apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Iya, Batagor si Hotang, selamat siang. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Bukan Batagor, Bintagor. Sorry bang. Ya. Emang turunan Batak sama Bogor. Mau nangis dia. Batak sama Bogor ya, Bintagor. Oke, lanjut. Iya, Batak sama Bogor jadi Batagor. Lanjut. Ya, saudara, boleh kita diskusi terkait dengan tema ini? Silakan. Oke, kawan. Kami sebagai umat Islam tentu wakil Tuhan pencipta langit dan bumi yang datang kepada kami adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah, beliau menjelaskan kepada kami bahwa kebenaran dari Allah, dari pencipta langit dan bumi, itu semuanya sudah didatangkan. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, bismillahirrahmanirrahim, kebenaran itu datang dari Tuhan. Barang siapa yang mau beriman, hendaklah beriman. Barang siapa yang hendak kafir, silakan dia kafir. Sesungguhnya kata Allah, inna a'tadna lizzalimina nara. Barang siapa menghendaki kafiran, yaitu jatuh kepada kezaliman, sesungguhnya Allah telah menyediakan neraka kepada mereka. Nah, kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kami untuk menjaga diri kami dan menjaga keluarga kami dari kobaran api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan umatnya untuk menjaga diri mereka dari penyesat, agar menghindarkan diri mereka dan keluarganya dari api neraka. Sedangkan penyesat ini selalu menghantarkan manusia mencintai dunia sehingga dia lupa kepada akhirat, di mana akhirat telah menunggu sebagai tempat tinggal untuk selamanya. Dalam kaidah Islam, yang kami harus hindari adalah iblis. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagi manusia. Allah tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Nah, di ajaran Kristen yang menjadi muara tentu bukan Paulus. Yang menjadi muaranya itu adalah Yesus. Dia adalah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Tidak ada yang sampai kepada pencipta langit dan bumi tanpa melalui Yesus. Kan itu polanya tuh. Kalau Nabi Muhammad, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi di Islam yang menjadi jalannya adalah Nabi Muhammad, di Kristen yang menjadi jalannya adalah Yesus. Masing-masing kita memiliki gembala yang membimbing kita kemudian menuju kepada jannah atau surga.
Nah, Nabi Muhammad hanya minta menghindari iblis. Implementasi dalam kehidupan Islam agar menjauhkan diri dari kemaksiatan. Menghindarkan diri dari hawa nafsu. Jadi musuh kami itu adalah diri kami sendiri, yaitu hawa nafsu kami. Di mana iblis datang bukan menampakkan diri iblis itu, tetapi datang merasuk, membisikkan ke dalam hawa nafsu, kalbu manusia. Maka kalbu kami yang harus kami pelihara. Kalau di Kristen polanya berbeda. Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup meminta supaya waspada kepada makhluk yang mengaku akulah dia. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh saudara kami Kristen. Ada makhluk yang mengaku akulah dia, yang kata Yesus itulah penyesatnya yang harus dihindari. Nah, sekarang Kristen justru menjadi Kristen karena mengikuti makhluk yang berkata akulah dia. Nah, ini gimana saudara Bintagor Sihotang? Anda mengikuti makhluk yang mengaku akulah dia, sedangkan Yesus meminta muridnya untuk jangan mengikuti makhluk yang mengaku akulah dia. Ini gimana implementasi setelahnya, setelah Anda tahu tentang kajian ini? Silakan. Perjanjian baru, perjanjian lama adalah nubuatan, perjanjian baru adalah penggenapan. Jadi apa yang saya baca di Alkitab keseluruhannya itu saya yakini. Bukan tergantung pertanyaan Bang Juma. Saya tidak terpengaruh dengan pertanyaan Bang Juma. Oh, gini saudara. Yesusnya jangan ke saya. Kalau saya jelas saya akan membimbing Anda menjadi muslim. Itu kalau kan saya... Bang Juma bertanya. Jadi Bang Juma berharap saya menjawab. Berarti Bang Juma berharap saya menjawab. Jelas itu Bang. Kan ya udah saya menjawab. Di sini. Saya menjawab Bang silakan. Juma. Nah, bukan menjawab pertanyaan orang lain. Saya sedang menjawab Bang Juma. Jadi jangan jangan Abang bilang tidak ada kaitannya sama Abang. Iya, maksud saya gini. Terkait jawaban yang saya minta dari pertanyaan saya itu jangan hubungkan dengan saya. Cukup pertanyaan saya Anda jawab dan Anda uraikan berdasarkan referensi dari ajaran Kristen, kan gitu. Silakan. Tidak perlu penguraian. Karena apa? Apa yang saya baca, berulang kali pun saya baca Alkitab, itu nggak pernah berubah. Kenapa? Karena saya meyakini dan penuh keyakinan. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, perjanjian lama adalah nubuatan, perjanjian baru adalah penggenapan. Apa yang dinubuatkan itu tidak bisa meleset dari penggenapan. Karena kalau itu meleset, berarti Allah Bapa di surga, firman menjadi Yesus Kristus menjadi firman ada Yesus, itu adalah berarti dia melanggar titahnya, melanggar sumpahnya. Makanya tidak ada yang meleset di dalam penggenapan di perjanjian baru. Jadi saya tidak terpengaruh oleh pertanyaan Bang Juma. Saya tidak terpengaruh. Oke, saudara. Kalau Anda berbicara mengenai ramalan atau nubuah, bukan ramalan. Jangan ramalan. Ini jawaban. Jangan dibilang ramalan. Bang Juma jangan coba memplesetkan. Jangan memframing. Tadi Anda mengatakan berdasarkan nubuat, kan? Ya. Jadi kenapa Bang bilang ramalan? Apa dasarnya Bang Juma bilang itu ramalan? Nubuat apa itu dasarnya? ramalan. Nubuat itu apa? Nubuat adalah janji ketetapan yang akan digenapi untuk akan datangnya, dan nyatanya memang di perjanjian baru itu sudah dinubuatkan, sudah digenapi. Iya, yang namanya nubuat itu adalah ramalan nabi yang diterima dari Tuhan. Itu adalah janji. Tidak. Itu janji. Nubuat adalah janji. Jangan dibilang ramalan. Nah, itu janji Allah Bapa, janji Tuhan. Oke, saya ikuti. Digenapilah di perjanjian saya baru. maklum. Saya sedang berdiskusi dengan orang Kristen. Ya, silakan. Digenapilah di perjanjian baru. Apa yang dinubuatkan di perjanjian lama, apa yang dinubuatkan, apa yang dijanjikan, apa yang dinubuatkan di perjanjian lama, semuanya itu digenapi di perjanjian baru. Baik, saudara baik. Tolong tunjukkan janji Tuhan di kitabnya Bani Israel, di mana janji Tuhan itu diperuntukkan untuk orang-orang Vatikan Romawi. Silakan. Banyak, nggak mungkin ku sebut semuanya, banyak itu. Satu aja. Kalau yang saya temukan satu, saya kasih contoh ya. Misalnya di Yesaya 66 nomor 23.
Yesaya 66:23, Yesaya 66 nomor 17 18. 15 16 17 18. Janji di situ dikatakan, aku Tuhan akan datang membakar habis semua pemakan babi. Itu janji Tuhan. Menurut saudara ini bakal tergenapi enggak? Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Tergenapi enggak nanti janji Tuhan ini? Lidah, diluruskan lidahnya bang. Lidah, jangan dikakukan kayak gitu, kayak tadi, lembut kayak tadi. Tadi lancar, jangan kaku lidahnya sekarang. Berbicara mengenai janji di dalam Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, Tuhan akan datang membakar habis semua pemakan babi. Janji ini akan tergenapi atau tidak? Jawab. Kalau itu belum sampai ke situ ya, yang saya yang saya terima ya. Kalau tapi kalau Bang Juma meminta, coba sebutkan salah satu dari nubuatan di akhir zaman